Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita dalam beragama. Mudah-mudahan kita selalu ikhlas dalam mengerjakan tugas itu, dan mudah-mudahan kita selalu bisa bersabar untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sabar itu menjadi penting, disebabkan oleh banyaknya tantangan-tantangan dalam melaksanakan perintah Allah. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman itu kal qabidi alal jamr, sama seperti memegang bara api. Panas, kita tak sanggup lama-lama. Ada tantangan yang begitu besar. Tapi ketika kita bisa bertahan, disitulah kebahagiaan. Disitulah kemenangan. Oleh karena itu selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikannya semangat yang kuat, kesabaran, istiqamah untuk berada di atas jalannya. Mudah-mudahan dengan cara itulah kita bisa mendapatkan arti kehidupan yang sesungguhnya dan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwati fillah, jangan pernah lupa untuk berselawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok figur yang memang harus kita tauladani, sosok figur yang memang harus senantiasa kita contoh, baik dalam persoalan muamalah, kehidupan keseharian kita, apalagi dalam persoalan ibadah, yang memang panduan satu-satunya dalam ibadah kita hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah mengorbankan segala-galanya demi umatnya, menghabiskan segala-galanya untuk berjuang menyampaikan syariat Islam, yang semua itu akan menjadi penyebab keselamatan kita dan menjadi penyebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di Yaumal Mahsyar. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Saya tidak bawa kitab yang biasa kita baca pada kajian subuh kita, karena saya mengira kita besok pagi. Karena kalau ada pekan kelima, insya Allah ahadnya. Nah, ini kan ahad kelima ini. Sabtu tidak terencana sebenarnya, karena juga ada kegiatan di pagi yang nanti akan dilaksanakan. Tapi karena saya tengok meja sudah diangkat, lampu sorot juga sudah berdiri, ya ini kayaknya mubazir juga ini kalau tidak kita lanjutkan kajian kita manfaatkan. Tapi mungkin tidak lama, kecuali nanti kalau ada pertanyaan. Tapi yang jelas insya Allah kita akan isi waktu kita dengan dengan sesuatu yang kita berharap mudah-mudahan di situ ada pahala Allah, ada kebaikan Allah, ada ilmu yang bisa kita dapatkan insya Allah. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum.
kita sebagai hamba Allah harus selalu meniatkan diri agar tetap berubah menuju kepada yang lebih baik. Ini harus ada dalam pikiran kita setiap hari. Bagaimana kita senantiasa menuju berubah kepada yang lebih baik. Kalau tidak ada niat untuk berubah kepada yang lebih baik, kita akan menjadi orang yang merugi, bahkan menjadi orang yang celaka. Dan berubah itu nampaknya satu kemestian. Karena perubahan itu selalu ada dalam diri kita. Hanya saja ada dua kemungkinan perubahan. Ada orang berubah menjadi lebih buruk. Ada orang berubah menjadi lebih baik. Kita nggak bisa menolak perubahan dalam kehidupan kita. Karena yang sulit untuk tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Nggak ada yang tetap terus. Bahkan iman manusia saja bisa berubah-ubah, fluktuatif dia. Nah, dikarenakan oleh perubahan itu memang harus terjadi, maka yang harus ada pada diri kita, yang harus selalu kita usahakan adalah bagaimana kita selalu berubah menjadi lebih baik. Dari ibadah yang kurang menjadi lebih. Dari bacaan Al-Quran yang barangkali masih sedikit harus berubah menjadi lebih banyak. Salat-salat sunat yang barangkali dulu banyak yang tertinggal, hanya sibuk untuk memikirkan yang wajib-wajib saja, tinggal yang sunat-sunat. Sekarang harus berubah menjadi lebih baik. Harus yang sunat-sunatnya lebih maksimal. Karena ada banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengerjakan hal-hal yang sunnah. Nah, jadi sekali lagi, berubah itu dalam kehidupan kita sudah pasti terjadi. Hanya saja ada dua kemungkinan. Ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan, disinilah yang harus ada di hati kita untuk berniat tetap istiqamah dan kita berubah terus menuju hal yang lebih baik. Ikhwati fillah, pertanyaannya adalah dari mana kita memulai perubahan itu? Apa yang harus benar-benar berubah menjadi lebih baik? Dan dari mana, titik mana kita memulai? Kita harus belajar kepada sejarah. Kita harus belajar kepada sejarah Nabi, sejarah Rasulullah SAW, dan juga sejarah nabi-nabi yang sebelumnya. Dari mana mereka memulai, dan dari mana Allah menyuruh mereka memulai untuk merubah satu keadaan masyarakat. Maka jawabannya hanya satu. Kalau benar-benar kita ingin merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, kita harus memulainya dari akidah. Kita harus memulainya dari tauhid. Kita harus memulainya dari iman yang ada di hati kita. Tanpa memulai dari sisi akidah, nggak akan berubah hidup kita menjadi lebih baik. Tanpa kita koreksi kebenaran iman dan tauhid kita, nggak akan berubah kita menjadi lebih baik. Dalam artian yang sebenarnya. Karena ada orang yang punya berbagai macam pandangan dan pikiran. Apa kata mereka? Agar masyarakat ini menjadi baik, agar kehidupan kita menjadi baik, bahkan agar negara kita menjadi baik, maka ada mengatakan kita harus memulainya dari ekonomi. Kuasailah ekonomi ini oleh umat Islam, maka negara akan baik. Banyak yang bilang seperti itu.
Karena sekarang ekonomi tidak dikuasai oleh umat Islam, maka umat Islam begini. Ada lagi yang mengatakan kita harus memulainya dari menguasai politik, kekuasaan. Harus dipegang tampuk kekuasaan itu oleh umat Islam. Kalau tidak, niscaya kita sulit untuk berubah. Ada yang bilang seperti itu. Tapi itu keliru. Tidak ada gunanya penguasaan politik kalau tauhidnya nggak benar. Nggak akan begitu berarti menguasai ekonomi kalau akidahnya nggak benar. Seandainya ada orang yang sudah dikuasainya ekonomi, mapan ekonominya, tapi imannya kepada Allah lemah, ekonominya akan merusak dunia, bahkan merusak akhiratnya. Kalau seandainya sudah dikuasai tampuk kepemimpinan itu, sudah dipegang, tapi mereka tidak ada iman, tidak dekat dia kepada Allah, tidak taat dia kepada Allah, itu politik semua akan menghancurkan kehidupan dia. Karena tidak ada jaminan ekonomi dan politik itu akan benar-benar memberikan kebaikan bagi kehidupan. Kalau tanpa iman kepada Allah, tanpa dia taat kepada Allah, tanpa ada kecenderungannya untuk tetap merasa diawasi oleh Allah, ini ekonomi yang kokoh gak ada artinya. Bahkan bisa-bisa dia tidak lagi memikirkan mana yang halal, mana yang haram. Ada orang semakin kaya, semakin bakhil dia. Karena terbayang oleh dia sulitnya mencari uang. Enak aja kamu minta-minta uang sama saya. Saya susah-susah mendapatkannya. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, taat pada Allah, dia sadar bahwa kekuatan ekonomi yang ada di tangannya karena Allah yang memberikan. Ada orang yang ketika dia belum diberikan jabatan oleh Allah, belum ada jabatan dia, santai-santai, jadi aman-aman aja. Tapi ketika dia mendapatkan jabatan, ternyata begitu banyak kesalahan yang bisa dia lakukan. Kalau dia tidak punya iman. Tapi kalau di hatinya ada iman, hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena iman itu kan itu. Iman kita kepada Allah itu artinya adalah ada hal-hal yang memang wajib kita yakini untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Kita merasa diawasi selalu oleh Allah. Nah, kalau mereka-mereka yang tak merasa diawasi oleh Allah lalu dia memegang tampuk kepemimpinan, hancur kita. Kadang orang-orang yang semangat menolak korupsi itu karena dia belum menjabat aja. Setelah diberikan jabatan, ternyata itu aja kerjanya. Maka sekali lagi, perubahan dalam kehidupan kita, baik secara individu maupun secara masyarakat luas, perubahan itu harus berawal dari akidah yang dari tidak benar menjadi benar. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berapa banyak dulu maksiat pada masa jahiliyah. Hampir semua poin-poin dosa itu ada pada masa jahiliyah. Sebut saja, dosa-dosa besar ada. Syirik, perzinaan, perampokan, pembunuhan. Apa lagi? Itu yang besar-besar itu. Tapi Nabi memulainya dari mana? Dari akidah. Nabi memulainya dari tauhid.
Nabi memasukkan iman dulu ke dalam hati mereka. Diperintahkan Allah untuk menyampaikan persoalan iman dulu agar kokoh, agar kuat. Dan itulah nanti akan menjadi modal untuk merubah segala-galanya. Kalau iman di hati sudah kuat, kepercayaannya kepada Allah benar-benar sudah kokoh, tanpa ada sedikit pun unsur keserikan-keserikannya, maka yakinlah dia akan begitu mudah untuk meninggalkan berbagai macam bentuk dosa, dan begitu takut dia untuk mengerjakan kesalahan-kesalahan yang ada, karena dia benar-benar sadar bahwa saat dia mengerjakan dosa dan kesalahan itu, dia sedang ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu diminta oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW agar terus-terusan untuk mengingat Allah. Karena sedikit kita lalai, itu akan membuat hati kita juga akan lalai, dan dosa-dosa yang kita laksanakan itu adalah karena saat itu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat hati kita lalai, maka saat itulah kemungkinan kita akan terjebak kepada dosa dan kesalahan. Nabi memulainya dari tauhid. Kalau kita lihat sejarah nabi-nabi sebelumnya, ada dalam catatan sejarah rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Lut, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim. Nabi-nabi sebelumnya dengan berbagai macam penyakit masyarakat yang ada di masa itu. Tapi solusinya sama oleh Allah. Pada masa Nabi Lut itu, penyakit masyarakat yang paling berbahaya pada saat itu adalah homoseksual. Pada masa Nabi Lut, itu kesalahan masyarakat, penyakit masyarakat yang menyebar ketika itu. Laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Itu penyakit itu. Nah, hari ini ingin dianggap homoseksual itu sebagai hak azazi. Ingin dilegalkan homoseksual itu hari ini, dan ingin dianggap sebagai hak azazi. Kata mereka apa? Yang pembela hak azazi itu apa kata mereka? Yang ingin melegalkan LGBT itu, homoseksual. Biarlah mereka mendapatkan kebahagiaannya sesuai dengan cara yang mereka inginkan. Karena itu adalah bagian dari hak azazi. Padahal itu adalah penyakit yang dulu pada masa Nabi Lut menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bumi ini terbalik, yang atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas. Itu ancaman azab yang diturunkan oleh Allah untuk umat Nabi Lut. Tapi apa yang diajarkan oleh Nabi Lut pertama sekali? Tauhid. La ilaha illallah. Nabi Musa menghadapi Fir'aun dengan penyakit yang berbeda. Pada masa Nabi Musa ada pula penyakit masyarakatnya. Apa itu? Sihir. Sihir itu di masa Nabi Musa itu sesuatu yang dianggap sebagai kekuatan utama. Firaun kan mengandalkan sihir itu dalam mempertahankan kekuasaan dia. Itu tali-tali aja bisa jadi ular sama mereka. Apa yang pertama diajarkan oleh Nabi Musa untuk mereka? Tauhid. Beriman kepada Allah. Pada masa Nabi Ibrahim, lain lagi masyarakat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Ada berbagai macam kesalahan-kesalahan fatal dalam kehidupan mereka. Bahkan rajanya saja menganggap dirinya sebagai
sebagai Tuhan. Sebagaimana Firaun mengaku dirinya adalah ana rabbukumul a'la, begitu juga Raja Namrud yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Dan mereka punya patung-patung sembahannya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Lalu apa yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengajarkan tauhid. La ilaha illallah. Percaya dulu kepada Allah. Yakin bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang pantas kita sembah selain Allah. Tidak ada tempat kita mengadu selain daripada Allah. Nabi Hud, Nabi Saleh, masing-masing diutus kepada kaumnya dengan berbagai macam karakter dan penyakit masyarakat yang ada. Tapi solusi pertama adalah tauhid. Kalau kita baca keadaan masyarakat kita hari ini, hampir semua penyakit masyarakat umat terdahulu ada zaman kita saat ini. Sihir, banyak zaman sekarang ini sihir. Sihir sudah dimodifikasi menjadi sesuatu yang profesional. Enggak lagi sihir kayak dulu orangnya pakai pakaian hitam, lalu kepalanya diikat. Enggak. Sekarang penyihir pakai dasi. Ada zaman kita. Apa yang terjadi pada masa Nabi Lut, LGBT, sekarang di zaman kita. Itu yang tadi saya katakan, ingin dilegalkan. Ingin dianggap sebagai hak asasi. Ini bahaya ini. Di Amerika sudah lebih 20 juta yang terjangkiti LGBT itu. Di Indonesia ingin pula dilegalkan. Ada kelompok-kelompok yang ingin membawa dan melegalkan penyakit. Coba. Penyakit mau dilegalkan, mana pikirannya? Orang kalau penyakit itu kan ingin diobati. Ini enggak, ingin dipertahankan sebagai hak asasi. Apa yang terjadi pada nabi-nabi dahulu ada pada zaman kita hari ini. Lalu bagaimana cara kalau mau berubah? Nah, pakai konsep perubahan yang terdahulu. Mereka dulu bisa berubah, berbagai macam kondisi masyarakat begitu buruknya pada masa Rasul, tapi berhasil dirubah oleh Nabi melalui konsep tauhid. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, kalau kita lihat Al-Quranul Karim, baca Quran dari awal, kita akan menemukan perintah pertama yang ditujukan kepada semua manusia, itu perintah iman dan perintah tauhid. Yang pertama akan kita temukan. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nas. Setelah Allah bagi-bagi dulu di awal Al-Quran, Allah sebutkan manusia ada 3. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Itu di awal-awal Al-Baqarah. Manusia hanya 3 itu. Mukmin, kafir, munafik. Mukmin beriman kepada Allah, kafir menolak beriman kepada Allah, munafik pura-pura beriman kepada Allah. Hanya itu aja. Tidak ada orang keluar dari yang 3 ini. Ketika sudah dibagi, apa kata Allah? Dipanggil semua. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah pertama yang kita temukan dalam Al-Quran dari awal, yang ditujukan kepada semua manusia. Karena yang dipanggil adalah an-nas. Ya ayyuhan nas. Jadi Rasul tidak memulainya dari memperbaiki ekonominya, tidak memulainya dari menguasai politik. Bahkan tetap aja Mekah dikuasai oleh jahiliyah ketika itu. Rasul tidak dari awal dia berniat untuk menjadi pemimpin. Bagaimana jadi pemimpin, dia masih belum punya kekuatan. Maka dia Rasulullah SAW memulainya sekali lagi dari iman, dari tauhid, mengajak manusia
agar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar beriman kepada Allah, dan jangan sedikit pun dicampuri keimanan kita dengan hal-hal yang menyimpang, dengan kesyirikan-kesyirikan. Iman itulah yang membuat mereka ternyata bisa berubah. Hal-hal yang bagi mereka itu sudah begitu lazim untuk dikerjakan, ada yang mereka menganggap tidak akan bisa lagi dia meninggalkan itu karena saking seringnya dia sudah melakukan. Tapi dengan adanya iman, dengan adanya tauhid, hal itu bisa dia lakukan. Itu khamar itu, mabuk-mabukan itu bagi masyarakat jahiliyah, itu sesuatu yang sangat lumrah sekali. Bahkan dermawannya mereka dinilai kalau ada yang bertamu itu dilihat dari khamar yang dia sodorkan kepada tamu-tamunya. Begitulah masyarakat dulu, jahiliyah itu. Tapi ketika mereka sudah beriman kepada Allah, tahu dia kalau Allah itu yang melarang. Allah yang melarang minum tadi itu. Ada di antara sahabat itu yang sudah di tangannya khamar itu sudah mau diminumnya gini. Ada yang menyampaikan bahwa Allah mengharamkan khamar. Apa yang terjadi? Udah mau diminum gini, tidak jadi dia minum. Karena disampaikan kepada dia bahwa yang melarang adalah Allah. Begitu iman itu. Begitu tauhid itu. Kalau kita sudah benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah, benar-benar kita sudah meyakini bahwa kita ini makhluk lemah, maka di hadapan kekuatan Allah kita tidak ada apa-apanya. Makhluk lemah, Allah kuat. Makhluk miskin, Allah kaya. Makhluk hina, Allah mulia. Yang mulia adalah Allah. Yang kaya adalah Allah. Kita miskin, Allah kaya. Allah ghaniyun wa antumul fuqara. Allah maha kaya, sementara kalian maha miskin. Jadi Allah maha kaya, sementara antumul fuqara. Kalian adalah fuqara semua. Orang-orang selalu mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwati fillah, mari sama-sama kita perbaiki tauhid, kita kembali kepada tauhid yang benar, kita perkuat iman kita. Karena ini menjadi penting, sebab ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini yang merusak iman, tetapi itu dianggap sebagai hal-hal yang biasa. Dia merusak tauhid, tapi dianggap menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Dianggap tidak masalah, padahal itu merusak tauhid. Dan yang akan benar-benar selamat itu adalah ketika tauhidnya tidak bercampur sedikit pun dengan kesyirikan. Benar-benar murni tauhidnya kepada Allah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Mereka tidak mencampuri keimanannya sedikit pun bidzulmin, dengan kezaliman. Itu ketika ayat itu disampaikan oleh Rasul di hadapan para sahabat, sahabat ketika itu saling pandang. Ini bahaya ini. Karena semua kita melakukan kezaliman. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsahu. Siapa di antara kita ini yang tidak menzalimi? Dijelaskanlah oleh Rasul ketika itu bahwa yang dimaksud dan bizulmin di situ adalah syirk. Berdasarkan kepada ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu la zulmun azim. Itu kezaliman yang paling besar. Jadi tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik. Menzalimi orang lain itu salah, tapi tidak lebih besar daripada syirik. Karena ini hubungannya adalah dengan hak Allah.
Jadi sesuatu kesalahan itu jika berhubungan dengan hak Allah, dia pasti akan menjadi kesalahan besar. Maka yang paling bermasalah dalam kesalahan kita kepada Allah itu ada pada syirik. Maka penting bagi kita untuk memahami persoalan-persoalan, perkara-perkara yang di dalamnya ada kesyirikan yang memang akan menjadi perusak bagi keimanan, bagi akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah, ini inti sebenarnya dari apa yang kita kaji melalui buku yang pagi ini kita tidak bawa, karena kita fokuskan pada kajian iman dan bagaimana kita memahami iman serta bagaimana kita memahami lawannya iman. Lawannya tauhid tentu adalah kesyirikan. Nah, ini perlu untuk diulang-ulang, perlu untuk disampaikan terus-menerus. Karena pelaku-pelaku syirik itu terus-terusan pula menyampaikannya dan menganggap itu tidak apa-apa. Nah, maka perlu selalu diberikan pencerahan. Dan Nabi itulah kerja dia di awal-awal dakwanya. Bahkan periode Makkah itu kecenderungan ahli sejarah mengatakan didominasi oleh perbaikan masalah yang berhubungan dengan iman ini. Agar mereka benar-benar beriman dan fokus tauhidnya hanya untuk Allah, tidak bercampur dengan yang lain. Pada masa jahiliyah kan macam-macam kan. Apa yang ada pada hari ini juga dulu sudah ada pada masa jahiliyah. Ketika Rasul mengatakan dalam persoalan la tiyara itu kan dari kata tairun itu kan burung. Tidak ada kejadian-kejadian itu ditandai melalui burung. Kalau lewat nanti burung gagak bunyi, dia lewat depan rumah kita mulai ketakutan. Nah, ini siapa pula yang akan meninggal? Padahal yang lewat burung gagak. Maka syirik itu membuat hidup kita menjadi takut. Jadi syirik itu parah akibatnya bagi kehidupan kita. Membuat kita menjadi takut. Itulah contohnya tadi itu. Lewat burung gagak kita yang takut. Kalau ada orang yang mengandalkan keselamatannya kepada tangkal-tangkal, jika tinggal tangkal tuh, pulang dia jemputnya karena takut. Karena dianggapnya keselamatan perjalanannya itu melalui didapatnya dari tangkal tadi. Maka syirik akan membuat kehidupan kita ketakutan terus. Dan syirik juga akan membuat kehidupan kita menjadi malas. Kita akan malas saja, malas untuk beribadah, malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena ada orang yang mengandalkan pengampunan dirinya melalui doa-doa yang disampaikannya di samping kubur-kubur kiai. Ketika dia suka bertawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal, dengan para wali, malas dia beribadah. Kalau banyak dosanya, datang aja, cari aja kubur wali mana gitu, berdoa di sampingnya. Padahal untuk mendapatkan keampunan, mendapatkan kebaikan, justru kita harus memperbanyak amal soleh. Bukan dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan dengan mengandalkan kemuliaan orang lain. Mengandalkan kemuliaan Rasul saja, itu nggak dibolehkan. Karena kemuliaan Rasul itu untuk Rasul. Kemuliaan kita akan kita dapatkan dengan cara melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan umpamanya kita berdoa, ya Allah dengan kemuliaan Rasulmu ampuni saya. Karena ada yang diajarkan oleh sebagian orang seperti itu. Itu bertawasul bijahir Rasul. Bertawasul dengan kemuliaan Nabi. Ya Allah dengan kemuliaan Nabimu ampuni saya.
Tapi kalau kita katakan begini, ya Allah, dengan cinta saya kepada Rasulmu, ampuni saya, itu bisa. Karena cinta Rasul itu ibadah. Tapi kalau mengandalkan kemuliaan Nabi untuk Nabi. Dia yang mulia. Kita akan menjadi mulia ketika mengerjakan perintah-perintah Nabi. Salah satu yang diberitakan Nabi apa? Mencintainya. Cintai Rasul itu. Maka boleh kita katakan dalam doa, ya Allah, dengan cinta saya kepada Rasulmu, ampuni saya. Itu boleh. Jadi kan ini persoalan tawasul kan sering diperdebatkan. Kita sudah sering juga memberikan penjelasan. Mana yang boleh dijadikan bertawasul, mana yang tidak. Bertawasul yang dibolehkan ada pada 3 hal. Bertawasul dengan amal soleh. Maka ketika kita katakan dengan cinta saya kepada Nabi-Mu, cinta Nabi itu amal soleh. Boleh. Atau bertawasul dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah. Kita sebut nama Allah lalu kita berdoa. Dan kemudian bertawasul, memohon, meminta didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Itu pun. Tapi kalau dengan yang sudah meninggal, jangankan kepada orang, kepada Rasul saja sudah tidak dibolehkan karena mereka sudah berbeda alam dengan kita. Orang sudah meninggal, ada para wali sudah meninggal, sudah selesai kehidupan di dunia dia. Ada pula yang mengatakan, jangan dikira dia meninggal. Jangan dikira para wali itu meninggal. Mereka masih hidup. Kalau masih hidup berarti masih bisa berinteraksi. Kan jelas dia mati. Rasul saja meninggal. Innaka mayyitun. Kamu adalah mayit. Berarti Allah yang mengatakan bahwa Rasul itu sudah wafat. Alamnya sudah tidak sama. Kita alam dunia, dia alam barzakh. Jadi ada yang meyakini seperti itu. Karena para wali itu walaupun sudah dikubur tapi dia masih hidup, maka masih bisa untuk berinteraksi. Disinilah kesalahan akidah yang harus dirubah itu. Ini persoalan iman, ini persoalan akidah kita kepada Allah. Yang kalau seandainya salah, maka kita akan terjebak terus kepada kesalahan demi kesalahan pada masa yang akan datang. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Kamu tidak akan bisa membuat mendengar mereka-mereka yang ada di dalam kubur. Itu ayat Al-Quran. Allah yang mengatakan seperti itu. Kamu tidak akan bisa membuat mereka menjadi mendengar orang-orang yang ada di dalam kubur. Karena mereka sudah berada pada alamnya. Nah, jadi ikhwati fillah, sekali lagi, perubahan harus dimulai dari tauhid, perubahan harus dimulai dari melirik sisi akidah kita seperti apa yang kita yakini hari ini. Apakah sudah benar ataukah masih bercampur dengan kesirikan-kesirikan? Tinggalkan semua bentuk kesirikan itu, karena itu semua akan merusak tauhid, merusak iman. Dan di akhirat kelak, dosa syirik kalau tidak kita minta ampunkan kepada Allah, maka akan kita bawa sampai mati nanti, sampai di akhirat kelak. Maka penting untuk menyatakan meminta ampun dari Allah agar dibebaskan kita dari dosa syirik, dan tinggalkanlah semua hal-hal yang memang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Ikhwati fillah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. Insyaallah besok subuh kita akan lanjutkan apa yang ada pada kitab yang biasa kita baca. Kalau ada satu pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film-film animasi untuk anak-anak gitu ya. Memang kita harus perlu waspadai, banyak sekali hal-hal yang bisa merusak akidah yang akan tertanam di pikiran anak. Ini perlu kita waspadai. Film-film kartun, animasi-animasi yang sekilas itu menarik-menarik untuk dilihat. Tetapi muatannya yang berbahaya. Apalagi ketika disaksikan oleh anak-anak yang memang dia kan belum apa namanya itu kan, apa yang terlihat oleh dia itulah yang akan masuk ke dalam pikiran dia. Ada kekuatan angin, ada kekuatan air. Jadi ada kadang di antara anak-anak kalau dia mendapatkan menghadapi satu masalah, perlu cari kekuatan angin. Perlu cari kekuatan apa gitu agar dia bisa mengalahkan ini. Jadi seolah-olah tempat bergantungnya sudah berbeda. Apa yang dilihatnya di film itu, itulah yang ada dalam pikiran dia. Dan ini bagi seorang ayah memang harus berhati-hati. Kalau ingin melihat itu, berikan penjelasan. Jadi artinya umpamanya didampingi anak itu dan diberikan penjelasan bahwa begini. Karena ada di film itu orang punya kekuatan, dia bisa apa aja. Bisa melakukan apa aja. Kalau umpamanya dia kesulitan di ini, dia bisa terbang. Nanti terbang dia kan untuk menyelesaikan masalah. Seolah-olah kekuatan yang itulah nanti yang diidam-idamkan oleh seorang anak. Maka diperlukan sebenarnya untuk memberikan sejarah-sejarah kepada anak-anak, karena sejarah-sejarah masa dahulu itu sejarah-sejarah yang memang benar-benar terjadi kan. Membekali anak dengan sejarah itu sebenarnya bagus, karena sejarah itu ada masalah, ada solusi, dan pasti gitu kan, karena diceritakan oleh Al-Qur'anul Karim. Sejarah para sahabat dulu, bagaimana mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Dalam perang Badar, mereka menghadapi kesulitan, tapi Nabi berdoa, diturun bantuan bala tentara dari Allah. Berarti Allah yang menolong mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ingin melewati satu sungai, menghadapi musuh yang ada di seberang sana, jembatan tidak ada. Padahal itu ada sungai. Bagaimana caranya? Udah tawakal pada Allah, lewat di atas sungai itu sampai seberang sana. Layaknya mereka lewat di atas jembatan. Tapi mereka memohon kepada Allah. Nah, memohon kepada Allah saat sulit ini perlu ditanamkan terus. Walaupun memohon kepada Allah tidak hanya pada waktu sulit, tapi kan kadang-kadang orang kalau sudah sulit kan baru ingat Allah kan. Nah, yang ada di film itu apa? Kalau ada kesulitan, ada orang lain. Bima kah namanya? Avatar kah itu? Yang punya kekuatan angin, kekuatan air, dia bisa olah itu angin itu. Kan bohong semua itu kan? Memang perlu untuk diwaspadai. Pilih yang baik-baik, pilih animasi-animasi yang memang mendidik, bagaimana mereka berkata jujur, bagaimana mereka selalu taat kepada orang tua. Kan ada kartun-kartun anak-anak yang bercerita tentang bagaimana taat kepada orang tua. Itu yang harus diperbanyak memang. Jadi ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, kalau tidak ada, mungkin barangkali kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat, dan mari sama-sama kita terus berniat untuk merubah menjadi lebih baik, dan selalu kita mengawali perubahan kita dari membenarkan iman, membenarkan tauhid. Kalau tauhid yang bermasalah, akan bermasalah semua kehidupan kita, bahkan kehidupan akhirat kita. Tapi kalau tauhid kita benar, maka insya Allah
kita mampu untuk menghadapi apapun persoalan dunia, dan insya Allah kita bisa selamat di akhirat kelak. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.